Alkisah, terjadi suatu pertumpahan darah antar sesama umat Islam, sehingga Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib merelakan posisi khalifah kepada seseorang yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Keluarlah tawaran dan janji dari mulut Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah akan mengirimkan uang 100.000 dinar setiap tahunnya. Namun suatu ketika kiriman uang 100.000 dinar ini dari Muawiyah terhenti begitu saja. Di dalam mimpinya Imam Hasan, Rasulullah ini bertanya kepada Imam Hasan, "Wahai cucuku, apakah engkau akan menuliskan surat yang di dalam suratnya itu berisi meminta pertolongan kepada makhluk yang sama seperti dirimu?" Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah doa ini." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Jamaah pemirsa channel YouTube Aswad Firmansyah dan segenap kaum muslimin muslimat, semoga senantiasa dilimpahkan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Alkisah, terjadi suatu pertumpahan darah antar sesama umat Islam, sehingga Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib merelakan posisi khalifah kepada seseorang yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun penyerahan ini tidak begitu saja tanpa adanya kesepakatan. Keluarlah tawaran dan janji dari mulut Muawiyah bin Abi Sufyan yang isinya adalah Muawiyah akan mengirimkan uang 100.000 dinar setiap tahunnya kepada Imam Hasan bin Ali untuk dibagikan kepada tamu-tamu yang datang kepada Imam Hasan dan juga untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan di Madinah. Beberapa tahun berjalan, Imam Hasan mendapat kiriman uang 100.000 dinar dari Muawiyah bin Abi Sufyan dan diberikan kepada mereka tamu-tamu yang datang kepada Imam Hasan dan juga kepada mereka yang datang meminta bantuan kepada Imam Hasan. Perlu diketahui, Imam Hasan ini adalah seseorang yang sangat terkenal dengan kebaikannya. Beliau adalah seorang dermawan yang seringkali membantu orang-orang, terlebih lagi orang tersebut sedang dililit dengan hutang. Imam Hasan membantu mereka untuk melunasi hutang mereka. Namun suatu ketika kiriman uang 100.000 dinar ini dari Muawiyah terhenti begitu saja, yang membuat Imam Hasan akhirnya berhutang kepada orang-orang untuk diberikan kepada mereka tamu yang datang kepada Imam Hasan dan meminta bantuan. Akhirnya Imam Hasan ini berpikir, merenung, dia ingin meminta atau menagih janji kepada Muawiyah bin Abi Sufyan atas tawaran dan janjinya yang telah disepakati. Ketika itu Imam Hasan memerintahkan kepada khadimnya atau pelayannya untuk diambilkan selembar kertas. Jadi Imam Hasan ini berniat untuk menuliskan surat kepada Muawiyah dan mengingatkan di dalam surat tersebut untuk segera dikirimkan uang yang biasanya dikirimkan atas berdasarkan yang telah dijanjikan atau disepakati oleh Muawiyah itu sendiri. Namun ketika Imam Hasan ini hendak menulis, Imam Hasan ini berhenti dan mengurungkan niatnya.
Dan pada malam harinya Imam Hasan bermimpi bertemu dengan kakeknya, yaitu baginda Rasulullah SAW. Di dalam mimpinya Imam Hasan, Rasulullah ini bertanya kepada Imam Hasan, "Wahai cucuku, apakah engkau akan menuliskan surat yang di dalam suratnya itu berisi meminta pertolongan kepada makhluk yang sama seperti dirimu?" Imam Hasan menjawab, "Sejujurnya aku akan melakukan hal tersebut, namun aku urungkan niat itu." Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan kepada cucunya, "Janganlah kau lakukan hal tersebut." Lalu Imam Hasan bertanya kepada Rasulullah, "Lalu apa yang aku harus lakukan?" Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah doa ini. Allahumma qdhif fi qalbi raja'ak waqta' raja'i amman siwak hatta la arju ahadan gairak. Allahumma wa ma dha'ufat anhu quwwati wa qasura anhu amali wa lam tantahi ilaihi ragbati wa lam tablughu mas'alati wa lam yajri ala lisani mimma a'taita ahadan minal awwalina wal akhirin minal yakin fa khussani bihi ya rabbal alamin. Allahumma qdhif, ya Allah masukkanlah fi qalbi, ke dalam hatiku. Allahumma qdhif fi qalbi, ya Allah masukkanlah ke dalam hatiku roja'ak, yaitu harapan kepadamu. Waqta, dan putuskanlah dan hentikanlah roja'i, yaitu harapanku, amman siwaka, kepada selainmu ya Allah. Hatta la arju ahadan gairak, sehingga aku tidak lagi berharap kepada siapapun selainmu ya Allah. Allahumma wa ma dha'ufat anhu quwwati, ya Allah sekalipun kekuatanku ini lemah darinya. Wa qasura anhu amali, dan sedikitnya atau kurangnya amal perbuatanku darinya. Walam tantahi ilaihi raghbati, dan itu tidak bisa menyelesaikan daripada keinginanku. Walam tablughu mas'alati, dan itu juga tidak bisa menyampaikan permintaanku. Walam yajri ala lisani, dan tidak juga berjalan dari lisanku ini mimma a'taita ahadan minal awwalina wal akhirin, sebagaimana yang telah engkau berikan kepada orang-orang terdahulu dan orang-orang yang terakhir, minal yakini, yaitu daripada keyakinan. Fakhussoni bihi, maka khususkanlah hal tersebut ya Allah ya Rabbal Alamin, Tuhan semesta alam. Kemudian Imam Hasan mengamalkan doa ini, bermunajat memohon kepada Allah dengan tulus ikhlas di dalam hatinya. Tidak sampai seminggu, Imam Hasan didatangi oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Muawiyah bin Abi Sufyan itu memberikan uang 500.000 dinar. Subhanallah. Kemudian 500.000 dinar ini digunakan oleh Imam Hasan bin Ali untuk membayar hutang-hutangnya dan juga diberikan kepada mereka yang membutuhkan di Madinah. Setelah itu Imam Hasan bermimpi kembali berjumpa dengan Rasulullah SAW, dan di dalam mimpinya Imam Hasan ini menceritakan apa yang terjadi kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Inilah yang terjadi ketika seorang hamba berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sungguh-sungguh, bukan kepada makhluknya Allah." Peristiwa ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika semakin kita berharap kepada selain Allah, maka bersiap-siaplah kita untuk merasakan kekecewaan. Jikalau kita ingin hidup kita bahagia dunia dan akhirat, maka jangan pernah bergantung kepada selain Allah. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah sekalipun berharap kepada manusia. Karena ketika kita berharap kepada selain Allah, ketika kita berharap kepada manusia, itulah di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita pedihnya suatu pengharapan.
Sekali lagi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya tempat berharap adalah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.